Sobat RKN, Rumah Kebudayaan Nusantara di seluruh tanah air dimanapun berada, kita kembali dalam program Beda Kasus, dan kali ini berkaitan dengan mega korupsi BTS Kemenkominfo. Ini yang menghentak seluruh negeri, apalagi diduga kuat melibatkan sejumlah tokoh, termasuk juga patut diduga aliran itu ke tim sukses pasangan capres. Dan untuk membedah tema kali ini, kita menghadirkan bersama kita praktisi hukum sekaligus pengamat kepolisian Pak Alfonsus Leomau. Selamat malam Pak Alfon. Bapak Ibu, apa pandangan Pak Alfon terhadap fenomena atau kasus yang mengemuka ini? Ya, tanggapan dari seorang Suryo Paloh sebagai politisi kawakan dan seorang pimpinan partai yang dia omong itu, menurut saya ada satu sisi orang beranggapan Suryo Paloh kan gertak sambal. Tapi bisa saja terjadi begini, Suryo Paloh sebagai seorang politisi kawakan, dia tahu benar ke atas itu kemana sih? Ke samping kiri kanan kemana sih? Dia tahu itu, jadi dia menggertak, berani nggak bongkar ini semua? Ini kan kayak perjamuan kudus nih, makan rame-rame roti dan minum anggur ini. Bukan Johnny Plate peminum anggur atau pemakan roti sendiri. Karena apa? Bayangkan 10 triliun anggaran yang turun, volume fisik yang seperti itu, sekian lama, bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ini berjalan? Atau sebelum ini duit turun, kan tidak turun mendadak ini. Begitu dari kementerian ajukan, Bappenas, ke Departemen Keuangan, ke DPR, ini kan ada tawar-menawar. Ini ada punya tarik-menarik. Kalau saya setuju begini, saya dapat apa? Ini pembagian kue seperti ini. Dan ini bukan hal yang rahasia di negeri ini. Kita lihat berbagai partai politik yang punya orang dan sekian lama, tidak pernah korupsi itu berdiri sendiri. Ini berjamaah. Nah, kenapa tadi seperti Pak Petrus katakan bisa jadi intimidasi? Karena ini kalau bongkar, ini rusak semua. Ibaratnya tikus, ini tikus dalam lumbung, rame-rame satu lumbung ada tikusnya. Jadi kalau seorang Johnny Plate berani membongkar atau dia mau mengungkapkan sebagai justice kolaborator, kemungkinan dia akan diancam. Dia terintimidasi, maka bisa terjadi. Udahlah, kalau memang begitu, dia sendiri. Tapi kalau dia sendiri, masa dia makan 8 triliun? Kalau memang dia sendiri dan dia punya partainya bonyok. Apakah seperti itu? Atau mereka akan berpikir, mati siji, mati kabeh. Udah bongkar rame-rame. Nah, kalau mau bongkar rame-rame, ini yang masyarakat tunggu untuk bersihnya praktek penyelenggaraan negara, praktek penggunaan uang negara ke depan. Karena korupsi ini kan ada kerugian keuangan negara. Karena karena perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Ini dia dua-dua nih. Seorang Johnny Plate terancam dengan pasal 2 karena perbuatan melawan hukum dan ada pasal 3 penyalahgunaan wewenang. Jadi ini ibaratnya kalau orang bertinju, pukulan kiri kanan jaksa berikan sehingga Johnny Plate ada di sudut merah nih. Mau mati atau hidup. Nah, sekarang Johnny Plate bisa bersikap pilih mana, mati atau memang menyerah saja, lempar handuk. Jadi memang posisi sekarang menantang juga pada pihak penyidik kejaksaan untuk membongkar. Dan yang kedua tadi sempat menyinggung tentang fungsi pengawasan. Di situ ada mitranya di DPR RI yang tentu saja mengalokasikan dalam fungsi budgeting misalnya. Kira-kira posisi DPR selama ini udah kedengaran bersuara atau seperti apa? Karena sampai hari ini kan kita tidak dengar apa DPR punya suara. Apa setuju, apakah bongkar, kok anggaran yang begini besar kok semua diam. Kayak orang para rahib yang sembahyang rame-rame di kapelahan. Ada apa ini? Duit begini besar kok semua tiba-tiba bisu. Ada apa? Atau karena itu ancaman Surya Paloh ini ancaman yang ada isinya, bukan ancaman omong kosong. Jadi lebih baik semua diam karena siapa tahu kalau buka memang Surya Paloh bilang Johnny Plate, kita bongkar rame-rame. Ini hancur rame-rame. Itu yang kemungkinan. Maka semua diam. DPR-nya diam, dari penyidik juga kalem-kalem saja. Partai-partai politik yang ditenggarai ada 3 kelompok besar aliran duit ini juga tidak membantah ataupun tidak memang benar kami terima. Dan memang maling mana pernah ngaku sih. Kalau tidak ngaku pun ya, mengkelit dengan segala cara. Tapi bagaimana mau mengkelit kalau ini memang ada data transaksinya. Nah ini kejadiannya. Dikabarkan mengalir sejumlah kelompok besar tadi dan bahkan ke tim pasangan capres misalnya.
Apa dari segi praktisi konsekuensi hukum kalau andaikan tim sukses atau bahkan juga aliran dana itu terlibat dalam bakal capres misalnya atau mengalir ke bakal calon presiden? Karena nama-nama itu sudah terangkat di media. Kalau ini memang media itu media taruhlah abal-abal omong kosong, ini memfitnah, mencemarkan nama baik, bisa juga karena ada undang-undang ITE kan disebarkan melalui media sosial dan sebagainya. Tapi kalau mereka berdiam diri, ya ini yang menjadi tanda tanya besar karena orang diam karena udahlah jangan rame-rame. Nanti kita selesaikan secara adat saja mungkin kan, saling berunding, saling kedip mata, kan rakyat Indonesia kan rakyat pemaaf ya, gampang lupa. Nah, bisa terjadi begitu sehingga nama ini ada 3 kelompok. Ada yang bilang itu suami dari seorang petinggi, putra mahkota atau putri mahkota. Ada yang bilang itu dari partai berkuasa juga yang punya calon presiden. Kok sudah berapa hari ini kok biasanya kan sensitivitas mereka terhadap kondisi ini sangat tinggi karena ini akan mengganggu kinerja mereka ke depan dalam mencalonkan. Dan bisa terjadi ini memang ya beginilah praktek-praktek mau menjelang Pilpres dan sebagainya, kegiatan rampok-merampok ini hidup lagi. Karena beberapa kali periode kan begitu terjadi. Perampokan secara masif dan terstruktur. Nah, Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD sendiri mengatakan bahwa penyidik kejaksaan telah mengantongi bukti berupa dokumen surat untuk rekaman percakapan sejumlah pejabatnya. Pak Alfon, seorang Menko Polhukam sudah mengungkap ini. Artinya apa yang harus dilakukan oleh penyidik atau komponen bangsa ini? Seorang Menko Polhukam menyatakan berbagai bukti, berbagai pembicaraan sadapan ada dan sebagainya. Ibaratnya ini gebukan kasur sudah dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung. Dan kalau sudah pegang gebukan kasur kan tinggal gebuk saja dan berbagai debu, kutu busuknya akan keluar kan. Tapi kalau sampai hari ini ya masih begini-begini, sedangkan penyelidikan sudah bertahun-tahun, ini memang perlu kita waspadai. Apakah memang ini ibarat tarik-menarik peti mati di depan keluarga mayat agar mereka nangis atau apa? Artinya saling tarik, saling ngancam, saling menyandera. Kita patut mencurigai itu karena terlalu telanjang praktek-praktek korupsi serupa ini terangkat di permukaan, orang awam pun bisa tidak harus mencurigai bagaimana dari 10 triliun 8 triliun raib dan yang terpakai cuma 2 triliun sekian. Bagaimana bisa terjadi itu? Artinya jangan-jangan anggaran realnya memang cuma 2-3 triliun. Nah, ini anggaran karena berbagai upeti berbagai sesajen yang diberikan kepada para dewa-dewa, maka jadi membengkak anggarannya 10 triliun. Karena dengan 2 triliun saja sudah bisa kok. Tapi jangan lupa, karena melewati berbagai pintu-pintu penyaringan ini kan, dan setiap pintu penyaringan itu dijaga oleh para genderuwo yang minta sesajen. Saya katakan genderuwo kenapa? Secara akuntansi itu bisa dihitung kok rencana kebutuhan, dan hari ini kan e-katalog harga-harga satuan barang itu kelihatan sangat gampang. Jadi kalau tiba-tiba taruh harga handphone Samsung 10 juta, terus dia bikin 20-30 juta, zaman dulu mungkin susah. Sekarang buka e-katalog, e-commerce itu kelihatan semua. Ini harga satuan berapa sih? Sudah begitu, seperti kata Pak Mahfud kan, bilang sudah 1000 sekian tiang, terlalu gampang di mana saja. Lihat dari Google Earth, ketahuan di mana-mana. Jadi hari-hari ini sistem kontrol yang adanya kemajuan teknologi ini terlalu gampang. Bocor pun terlalu gampang. Jadi kalau sudah sekian hari, tunggu penyelidikan biar lama, ini ada apa? Nah, ini kan kembali pada data sudah ada. Tinggal keberanian dari penyidik untuk membongkar misalnya, dan barangkali ada komentar juga untuk Pak Joni sebagai tersangka yang ini, yang mungkin saja diduga mengetahui juga aliran dana itu, apa? Saya kira seorang menteri sekelas Joni Plate dan politisi, dan dia tidak bodoh-bodoh amat. Dia tahu benar anggaran yang turun ke departemen kementerian dia berapa duit. Nah, sekarang tinggal dia mau ngomong, ini anggaran sebenarnya 10 triliun yang sudah turun, tapi nyatanya yang masuk ke kantong saya cuma sekian. Kalau dia mau omong itu, maka akan terbongkarlah kemana duit ini dibawa para genderuwo. Dan itu bisa terjadi untuk membuat kalau memang penyidik mau kerja, kita karena dimudahkan serupa itu, ya udahlah, saya tidak akan
dakwa atau ancam dengan tinggi-tinggi amat karena kau udah membantu kan, sama dengan Yosua yang kematian kemarin. Si Barada itu sudah ngomong terus terang, jadi jaksa, hakim, oke lah kita bantu. Justice kolaborator, obatnya di sana. Tetapi apa berani atau memang jangan sampai seperti kata Pak Petrus tadi. Siapa tahu di dalam sudah ditakut-takuti kalau kau omong macam-macam bisa terjadi 8 triliun, oke? Dia tidak terima kan? Dibongkar semua, dia punya harta kekayaan yang kerja dulu pun di frozen, dibekukan dulu. Dia akan menderita. Suatu keluarga yang biasanya hidup dengan ruang AC bisa tidur di kasur di lantai. Gara-gara belum tentu dia punya kekayaan sampai sekian triliun. Tapi kalau dibekukan semua karena tunggu terbukti kapan baru kita lepasin. Kalau itu mau dijadikan sebuah gebukan kasur nakut-nakutin bisa jadi. Dan dia daripada dibongkar semua, kan kita lihat praktek kan kemarin soal Sambo. Ceritanya begitu besar, konsorsium kerajaan-kerajaan ini, tapi kan nyatanya dia cuma diancam dengan pembunuhan dan rencana. Kenapa tidak omong yang lain-lain? Nah, ini kan praktek hukum yang ada di Indonesia. Apakah ini juga akan ke sana? Udah jangan buka mulut banyak-banyak kalau mau aman. Supaya kita tidak bikin lu jatuh miskin ini. Sedangkan di Undang-Undang Korupsi itu ada yang bilang miskinkan pelaku kan. Atau kalau Surongji di Cina, siapkan 100 peti mati, 99 para koruptor, saya juga masuk. Nah, di Indonesia kan siapkan pesta kebun untuk setelah kita keluar kita masih bisa berpesta lagi, ngewain dan nyerutu kan begitu. Nanti beda. Pemilu lagi. Nah, nanti pemilu lagi, kita pesta lagi. Ini kan kalau ini pesta setiap 5 tahun korban tuh rakyat. Itu kira-kira kondisi yang ada sekarang ini. Nah, sudah ada data berdasarkan pernyataan Pak Mahfud MD. Kira-kira pandangan Pak Alfon dalam kerja-kerja penyidikan misalnya, sebenarnya sudah ada di atas meja, tinggal dipilah aja misalnya. Kira-kira butuh berapa lama lagi untuk kemungkinan ada tersangka baru dalam kaitan yang tokoh atau elit yang terlibat dalam kasus ini? Waktu yang paling lama dalam sebuah kegiatan pembuktian itu di tahap penyelidikan. Nah, penyelidikan sudah tuntas menemukan ada tindak pidana. Di sana siapa saja terkait, perannya apa, sebenarnya dalam penyelidikan sudah ada. Nah, itu akan ditegaskan untuk menemukan ketersangkaan dalam penyidikan. Jadi sebenarnya kalau penyelidikan itu sedemikian lama, maka tidak perlu waktu panjang. Karena siapa berbuat apa, udah kebaca. Kemana. Jadi kalau bahasa polisi itu si Ali demen babi ya, siapa, apa, di mana, bagaimana, bila mana itu, ada 7K pertanyaan. Itu waktu penyelidikan itu semua sudah. Cuma titik beratnya, bagaimana dan apa yang terjadi itu di penyelidikan. Tapi sebenarnya siapa dan bagaimana sudah di penyelidikan sudah ada. Sudah di tangan ya. Sudah di tangan nih. Nanti di penyelidikan tinggal pertajam saja. Yang siapanya itu, siapa berbuat apanya di penyidikan. Jadi menurut saya karena penyelidikan sudah begitu lama, tidak perlu sampai berbulan-bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah selesai ini. Karena dia sudah sampai pada tahap menemukan adanya tindak pidana dengan anatomi tindak pidana itu sendiri. Karakteristiknya kayak apa. Sebelum kita mengakhiri, saya mungkin ada satu statement terakhir terkait tema ini. Pak Alfon dulu, apa yang hendak mau dikatakan? Pengungkapan perkaranya sederhana, mempersangkakan siapapun sederhana. Sekarang tinggal political will daripada pemegang kekuasaan. Tuntaskan ini atau mau biarkan korupsi ini ya pada musim kemarau kering, musim hujan kayak cendawan akan bertumbuh subur. Political will saja daripada pimpinan negara. Ditantang political will dari elit negara untuk menuntaskan kasus. Baik, terima kasih Sobat RKN Media dimanapun berada. Kita mengakhiri bedah kasus kali ini dengan topik mega korupsi BTS. Ikuti terus RKN Media untuk tema menarik selanjutnya.